Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-63, 64, 65, 66 sampai 67. Ya. Kesimpulan dari masalah jahiliyah yang sudah sebutkan tadi dari 63 sampai 67, kebiasaan orang-orang jahiliyah menuduh orang yang berpegang pada kebenaran dengan tuduhan yang dusta. Nah, gitu. Kesimpulannya begitu. Mereka mencap orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan label gelar yang buruk dan dusta. Ya, seperti contohnya menganggap orang yang berpegang pada kebenaran dianggap merusak, hendak berbuat kerusakan di muka bumi, menjatuhkan agama raja, menjatuhkan sembahan raja, dan ingin mengubah agama, tradisi, dan semacamnya. Nah, ini tuduhan orang-orang jahiliyah kepada orang yang berpegang pada kebenaran, ya. Ya, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang baru, yaitu masalah jahiliyah yang ke-68. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, da'wahumul amala bima indahum minal haq faqaulihi nu'minu bima unzila alaina ma'atarkihim iyyah. Masalah jahiliyah yang ke-68, yakni mereka mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka. Mereka mengklaim, mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka. Seperti Allah kabarkan, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, ma'atarkihim iyah, padahal mereka sendiri meninggalkan kebenaran itu. Ya, artinya mereka mengaku mengikuti kebenaran, tapi mereka sendiri sebenarnya meninggalkan kebenaran. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka mengaku mengamalkan kebenaran. Katanya, kami hanya beriman kepada yang apa yang diturunkan pada kami. Tapi kenyataannya mereka sendiri meninggalkan kebenaran yang ada pada mereka. Nah, kita bahas apa maksudnya. Tadi kan disebutkan mereka ngaku mengamalkan kebenaran. Sampai berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan pada kami. Siapa kami di sini? Orang-orang Yahudi, ya, yang terkenal seperti itu. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan sini. Min masaili ahlil jahiliyah da'wal yahud al-amala bima indahu minal haq ma'atarkihim iya. Nah, ini di antara masalah orang-orang jahiliyah. Contohnya apa? Pengakuan orang Yahudi bahwa mereka mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka. Mereka mengikuti kebenaran katanya, padahal mereka sendiri meninggalkan kebenaran. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah kabarkan pengakuan Yahudi itu dalam surat Al-Baqarah ayat 91, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Nah, ini jika dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ada yang menyatakan maknanya, kami beriman kepada apa yang diturunkan pada kami. Maksudnya apa? Bima unzila ala rusulina min anbiya ibani Israel. Maksudnya kami beriman kepada para rasul kami dari kalangan Bani Israel. Ini maksudnya, kami beriman kepada ajaran para nabi, wahyu yang diturunkan pada nabi, rasul dari kalangan Bani Israel. Li'anna hadhil ayata fil yahud, karena ayat ini berbicara tentang kaum Yahudi. Ya. Nu'minu, qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.
Ai ma unzila ala rusuli bani Israil. Maksudnya apa? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada para rasul dari kalangan Bani Israel, katanya. Ma'annal ladzi ja'a bi Muhammad la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum. Padahal kata Syekh, apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan apa yang dibawa para rasul mereka. Nah, ini. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Isa, yang dibawa oleh Musa, dibawa oleh Yusuf, Yakub, Ishak. Ini kalangan Bani Israel nih, orang-orang mulia ya. Jadi nggak bertentangan. Wa yakfuruna bima wara'ah. Ya, jadi mereka mengikuti, katanya mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasul kami, kepada Rasul mereka. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka ingkar kepada selain itu. Selain itu apa? Selain yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Di antaranya apa? Mimma unzila ala Isa wa Muhammad. Di antaranya mereka mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Muhammad. Nah, ini orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi mereka mengakui nabi dari Nabi Adam sampai sebelum Isa. Setelah Isa mereka kufur. Bahkan mereka ingin menghabisi Nabi Isa. Bahkan mereka bekerja sama dengan tentara Romawi ingin menyalib Nabi Isa. Sampai akhirnya mereka mewujudkan itu menurut perkiraan mereka. Jadi ketika Nabi Isa berkumpul bersama 11-12 muridnya, Hawariyin, di situ Nabi Isa menawarkan, siapa di antara kalian yang wajahnya mau diserupakan dengan wajahku. Berdiri seorang pemuda angkat tangan. Nabi Isa melihat, wah masih muda, cocok, duduk. Nabi Isa bertanya lagi, siapa di antara kalian yang wajahnya mau diserupakan dengan wajahku sehingga menggantikanku, menemaniku di surga? Berdiri lagi pemuda itu. Nabi Isa duduk. Sampai ketiga kali Nabi Isa bertanya, siapa di antara kalian yang wajahnya mau diserupakan dengan wajahku sehingga akan menemaniku di surga? Berdiri lagi siapa? Pemuda tadi. Pemuda, lihat tuh, pemuda tuh orang yang semangat mengejar kebenaran ya. Harusnya gitu sifat pemuda, jangan loyo ya. Harus semangat ya, harus santai ya. Pemuda itu semangat. Nah, dia menawarkan diri, saya siap wajah saya diserupakan dengan Anda wahai Nabi. Akhirnya Nabi Isa pun diangkat ke langit lewat celah-celah yang ada di atap rumah. Dan itu disaksikan semua muridnya yang ada di situ. Beliau naik ke atas. Nah, setelah Nabi Isa naik ke atas, diangkat ke atas, masuklah orang-orang Yahudi dengan tentara Romawi mendobrak pintu rumah tersebut. Mereka cari-cari Nabi Isa, ternyata, nah ini dia, tangkap. Padahal itu muridnya Nabi Isa yang wajahnya sudah diserupakan. Ya. Jadi kaum Yahudi mengira mereka berhasil menangkap Nabi Isa, padahal Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit ya. Nah, jadi mereka mengingkari Nabi Isa. Mereka nggak mengimani Nabi Isa ya. Mereka, kalau Nabi Isa tidak diimani, padahal sama-sama dari kalangan Yahudi kan, Bani Israel kan, Nabi Isa. Kalau Nabi Isa saja tidak dipercaya, didustakan, bahkan berusaha dibunuh, apalagi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga beberapa kali ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Sampai akhir hayat beliau pun diracun oleh orang Yahudi. Ya, sebagaimana kita sudah belajar dalam sejarah, Nabi dihidangkan makanan daging. Diundang oleh seorang wanita Yahudi. Dihidangkan daging dan Nabi mengambil bagian paha. Nah, ini kesukaan Nabi ya. Kenapa paha? Mungkin karena paha memang rasanya beda dengan bagian lain. Nabi makan, gigit satu gigitan langsung letakkan. Kata Nabi, daging ini mengabarkan kepadaku bahwa dia sudah diracun. Nah, dipanggil wanita, karena yang undang ini wanita Yahudi. Kenapa kamu meracuni ini? Maka kata wanita Yahudi itu apa? Ya, saya ingin uji aja. Kalau memang Anda ini pendusta, ya bersyukur, berarti sudah mati pendusta, kena racun. Ya, jelas. Jadi kalau memang Anda pendusta, ya kami tenang, berarti Anda sudah mati.
Seorang pendusta ngaku nabi sudah mati. Tapi kalau Anda memang seorang nabi, benar-benar nabi, tentu akan turun wahyu mengabarkan bahwa itu racun. Nah, akhirnya Nabi setelah mendengarkan penjelasan wanita Yahudi ini memaafkan dia. Bayangkan, padahal orang ini sudah berusaha meracuni, dimaafkan. Cuma sayangnya daging ini dimakan juga oleh sahabat Nabi yang lain, sehingga akhirnya apa? Meninggal. Nah, akhirnya yang tadinya wanita ini tidak jadi diapa-apakan karena sahabat ini meninggal, berarti dia pun harus kena kisos, hukum mati. Matilah dia. Matinya bukan karena meracuni Nabi, tapi karena menyebabkan kematian seorang sahabat Nabi, ya. Nah, ini ya, Nabi sempat diracuni, dan memang walaupun beliau makan sedikit, tapi racunnya sudah masuk, dan beliau utarakan itu menjelang beliau meninggal. Artinya racun yang ini yang aku makan ketika itu sudah masuk ke dalam diriku. Nah, ini lihat tuh bagaimana orang-orang Yahudi memendam kebencian kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad agak wajar karena beda apa? Bangsa, beda ras, ya. Tapi yang jadi masalah Nabi Isa, sama-sama bangsa Yahudi, sama-sama Bani Israel, tetap juga berusaha dibunuh, ya, dan disalib. Sehingga akhirnya apa? Gagal, ya, karena Allah selamatkan Nabi Isa. Nah, ini ya. Jadi di sini orang-orang Yahudi mereka hanya beriman katanya kepada rasul wahyu yang diturunkan pada rasul mereka, dan ingkar kepada selain itu. Artinya ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, ya. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal yang turun kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, membenarkan apa yang ada pada mereka. Artinya apa? Yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Sama dengan ajaran Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Nah, ini sama. Tapi mereka ingkari itu. Nah, ini ya. Jelas apa ya? Nah, ini. Jadi mereka di sini kata Syekh sini kita baca lagi. Padahal ajaran Nabi Isa, Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran nabi-nabi mereka yang terdahulu. Wa mubayyanun lima adkhaluhu fi kutubihim fi kitabi min at-tahrif wa taqlib wa tadlil wa hadza min nahiyah. Dan ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad juga menjelaskan penyimpangan, kesesatan yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Ke dalam kitab mereka. Kitab apa maksudnya? Taurat. Jadi Nabi Isa menjelaskan juga, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa di dalam Taurat sudah ada tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang memasukkan, itu kitab suci dimasukkan ucapan manusia, di otak-atik, ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Nah, ini dari satu sisi, ya. Wa nahiyatu tsaniyah, sisi kedua, annahum ghairu shadiqina fi hadhil maqalah. Yang kedua, dari sisi kedua, mereka juga tidak jujur dengan ucapan mereka. Katanya kan mereka berkata apa? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada para rasul kami, kan? Ini juga nggak jujur sebenarnya. Kenapa? Apa dalilnya? Kata Syekh, bidalil irtikabim hadhil jaraimil madhkura fi qouli ta'ala raddan alaihim qul falima taqtulu anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kata Syekh sini, apa dalilnya bahwa mereka tidak jujur, tidak benar, cuma ngaku aja? Ya, dalilnya yakni perbuatan mereka, perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan, yang sudah Allah sebutkan dalam firman-Nya sebagai bentuk bantahan terhadap mereka. Allah berfirman, katakanlah wahai Rasul, falima taqtulu anbiya Allahi taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau begitu, kenapa kalian membunuh para nabi Allah sebelum itu jika kalian memang beriman? Jadi kalau kalian anggap ya kami nggak beriman kepada Nabi Isa, nggak beriman kepada Muhammad, ya sudah, kalian ngakunya beriman kepada nabi terdahulu. Tapi pertanyaannya, kenapa kalian juga membunuh para nabi? Nah, ini hobinya Bani Israel, membunuh para
Nabi ya orang Yahudi begini Bapak ya. Maka jangan heran kalau Nabi saja mereka nekat untuk membunuhnya, apalagi selain Nabi, apalagi kita ya. Jadi jangan heran kalau mereka membantai misalkan Muslim Palestina dipakai senjata kimia atau apa ya. Jangan heran para Nabi aja dihabisi, apalagi sekadar orang biasa. Oh ya. Nah ini, lalu Allah juga nyebutkan bantahan terhadap mereka. Mereka ngaku kami beriman kepada nabi-nabi kita selain Isa dan Muhammad. Allah katakan, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sungguh Musa telah datang kepada kalian membawa keterangan yang nyata, wahyu yang nyata. Lalu kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelahnya. Jadi ketika Nabi Musa menghadap Allah ke Bukit Tursina, Bani Israel malah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ya Samiri. Jadi kalau ada nama orang namanya Samiri, oh ya harus diganti ya. Karena Samiri ini orang yang menyesatkan Bani Israel. Ada Muslim. Oh ya harus diganti itu nama orang itu yang menyebabkan Bani Israel tersesat diantaranya. Dulu mereka beribadah kepada Allah. Waktu Nabi Musa ada di tengah-tengah mereka beribadah kepada Allah. Tapi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, tiba-tiba Samiri mengajak Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Sehingga akhirnya apa? Bani Israel karena bodohnya juga, mereka berkata, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Sebenarnya inilah sembahan kalian dan sembahannya Musa, tapi Musa sudah lupa katanya. Nah lihat, akhirnya sesatlah Bani Israel gara-gara siapa? Samiri ya. Maka bukan sebaiknya ganti ya. Kalau udah terlanjur kita menamai anak dengan nama Samiri, ini nama orang kafir ya, yang menyesatkan Bani Israel, maka ganti. Sebagaimana juga kita jangan ngasih nama anak Fir'aun. Ini musuh berat Nabi Musa, jangan ya. Atau Namrud, jangan juga ya. Atau siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab. Ya jangan ya. Itu nama-nama buruk kita jauhi ya. Saya jadi ingat ada orang, ini saya pernah cerita ya waktu itu tuh kalau nggak salah, iya. Ada orang di satu daerah ngasih nama anaknya Fir'aun. Ya, karena memang mungkin sebagian masyarakat Indonesia kan apapun yang ada di Al-Quran, pokoknya dianggap semuanya baik. Nama-nama yang disebutkan Al-Quran semuanya baik. Dia nggak baca dulu nama siapa gitu, nama orang kafir apa nama. Nah kebetulan ada seorang suami istri menamai anaknya dengan nama Fir'aun. Akhirnya apa? Meninggal. Ya, itu ujiannya, itu maksudnya teguran ya, jangan sampai. Terus timbul pertanyaan, gimana kalau menamai nama anak dengan nama Nabi Muhammad, boleh nggak? Nama Muhammad boleh, Arismanto? Boleh tidak? Muhammad saja, nggak ada tambahan. Boleh? Boleh. Nah, tapi ada kisah Bapak ya, ini kisah nyata juga nih. Ada seorang teman jauh ya, dia menamai anaknya dengan nama Muhammad, tapi nggak berapa lama meninggal. Nah, pertama biasa aja. Setelah itu hamil lagi istrinya. Setelah hamil lahir anak kedua, dinamai lagi dengan nama Muhammad, meninggal. Nah, hamil untuk ketiga kalinya. Sudah mendekati masa mau melahirkan, lahirlah si anak, laki-laki juga. Nah di sini goncang keimanan siapa? Si suami ini. Gimana nih? Saya udah 2 kali ngasih nama anak Muhammad, meninggal. Gimana nih? Akhirnya dia konsultasi dengan seorang ustadz gimana nih? Saya sudah menamai anak saya 2 kali lelaki dengan nama Muhammad, meninggal. Bagaimana nih? Apa saya kasih lagi nama anak saya dengan nama Muhammad, atau saya ganti? Maka apa jawaban ustadz ini? Kasih dia dengan nama Muhammad. Ini nama-nama sebaik-baik nama. Karena ini nama siapa? Nabi kita. Artinya kamu harus yakin, nggak mungkin Allah itu istilahnya
menelantarkan hambanya gara-gara memberi nama Muhammad. Beri lagi dia nama Muhammad. Harus yakin kamu. Akhirnya si suami udah yakin. Kasih lagi namanya dengan anaknya dengan nama Muhammad. Akhirnya apa? Hidup. Ya, nggak tahu kalau sekarang karena itu kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu apa ya? Ini kisah nyata. Jadi itu contohnya, itu ujian juga apa ya? Kalau misalkan seorang anak diberi nama yang baik, lalu misalkan sakit, lalu meninggal, jangan kita berpikir, wah ini musibah, apa ini azab untuk saya. Enggak, ini ujian, menguji keimanan kita, kira gimana gitu. Tapi kalau kita ngasih nama anak dengan Fir'aun, lalu meninggal, ya introspeksi lah, berarti ada yang salah kan? Iya gitu. Ini nyata juga yang anak Fir'aun itu ya. Ya kita kembali lagi. Jadi orang-orang Yahudi, mereka ini mengaku mereka menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad, mengaku mengikuti nabi sebelumnya, nabi dari kalangan Bani Israel saja. Tapi anehnya Allah katakan, Allah menyuruh Rasulnya untuk berkata kepada mereka, kalau memang kalian mengaku beriman kepada nabi-nabi sebelum Isa, kenapa kalian malah membunuh para nabi Allah? Nah itu. Dan juga Nabi Musa pernah diutus kepada kalian membawa wahyu mukjizat yang nyata. Tapi anehnya kalian malah menyembah patung anak sapi. Gimana ini? Ya kan? Nah, di sini kata apa? Syekh hadza raddun alaihim. Ini adalah bantahan terhadap mereka. Siapa mereka di sini? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Fallahu radda alaihim biraddain. Di sini Allah membantah mereka dengan dua bantahan pada mereka. Apa itu? Ar-raddul awal, bantahan pertama, annama ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'a bi Musa min tauhidillah wa ifradi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwa bal huwa musaddiqun lidzalik. Pertama bantahannya, bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Musa. Berupa apa? Mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah pada selain Allah. Bahkan Nabi Muhammad membenarkan demikian. Nah, ini bantahan pertama ya. Wal amru tsani, yang kedua, annahum ghairu shadiqina hatta fi madda'u annahum yu'minuna bih. Yang kedua, mereka, ini bantahan kedua ya, mereka tidak jujur dalam pengakuan mereka, yakni bahwa kami beriman kepada nabi-nabi sebelum Isa dan Muhammad. Mereka tidak jujur. Karena apa? Haitsu abadul ijl, karena mereka beribadah kepada apa tadi? Patung anak sapi. Itu pertama. Kedua, waqatalul anbiya, mereka juga membunuh para nabi. Yang ketiga, Syekh menyebutkan wa qauluhum sami'na wa asaina. Dan perkataan mereka orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mau taat. Nah, kita kan kalau disuruh, Allah sedang ambil janji dari mereka untuk berkata, dengarlah. Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Baqarah ya. Apa ayatnya? Jadi Allah menyuruh mereka untuk wasma'u atiyu, Allah dengarlah. Jadi mereka iya dengar tapi kami tidak taat. Nah, kalau orang beriman ketika disuruh berkata dengarlah, mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau orang Yahudi menyatakan kami dengar tapi kamu nggak mau taat, ini namanya apa? Wabah, membangkang ya. Nah, ini ya. Nah, ini orang-orang Yahudi. Nah, di sini kata Syekh, wa hadza yatanawwalu kulla ta'assubin madmumin. Nah, pembahasan tadi, mereka itu kami hanya beriman kepada nabi-nabi sebelum kami, nggak akan beriman kepada Nabi Isa, nggak akan beriman kepada Muhammad. Ini juga pembahasan ini juga mencakup celaan, bantahan terhadap orang-orang yang fanatik, buta, percela ya. Seperti apa? Di sini Syekh menyebutkan, ana la a'malu illa bima huwa fi madhhabi. Saya nggak mau beramal kecuali amalan yang ada dalam madhabku atau madhab imamku.
Jadi pokoknya saya ngikutin mazhab ini aja, nggak ngikutin mazhab yang lain. Ya, li'annahu, yang seperti ini tercela juga. Li'annahu yajibu 'alal muslim an yattabi'al haqq fi madhhabi aw fi ghairi madhhabi. Ma imami aw ma ghairi. Yaqbal haqq wa la yata'assabu at-ta'assubal madmum. Nah, kata Syekh sini. Karena yang wajib seorang muslim ini yakni mengikuti kebenaran. Baik kebenaran itu ada pada mazhabnya atau pada selain mazhabnya. Baik kebenaran itu bersama dengan imamnya, gurunya, atau selain imamnya. Dia menerima kebenaran dari siapapun dan tidak fanatik buta. Ya, kalau fanatik buta berarti niru siapa? Orang-orang Yahudi, niru orang-orang jahiliyah. Ya, kita mengikuti kebenaran siapapun yang ngomong. Kalau misalkan yang ngomong ini, misalkan orang yang kita anggap enggak satu amalia dengan kita. Kalau dia benar, kita terima. Ya, jangan ditolak. Ya, kalau kita nolak berarti kita menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu kita waspada ya. Fanatik buta. Pokoknya saya ngikutin ini. Mau benar atau salah pasti benar. Nah, ini udah berarti kita sudah menjadikan orang itu sebagai apa? Sebagai apa, Rismanto? Saya ngikutin orang ini, ustadz ini. Mau benar atau salah pasti benar. Berarti menjadikan ustadz itu sebagai apa? Dede, Tuhan, Nabi ya. Kalau Tuhan kayaknya terlalu tinggi. Menjadikan orang seperti Nabi ya. Karena apa? Nabi tidak mungkin salah kan? Ya kalau beliau keliru langsung. Tapi kalau seorang ustadz salah, turun wahyu. Kalau turun wahyu dia jadi Nabi baru berarti. Nabi berarti Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad tapi ustadz itu ya. Makanya jangan kita fanatik kepada pribadi tertentu, orang tertentu. Kita ngikutin fulan, misalkan, karena apa? Dia punya sandarannya benar, ikuti. Ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, jangan ikutin. Makanya biasakan kita bertanya apa dalilnya, ya. Jadi terutama nih anak-anak SMA ini harus kritis, ya. Kalau anak SD mungkin ya, anak-anak ini apa? A, ini apa? B, gitu kan? Tapi kalau anak SMA, misalkan tulisannya A, ini anak-anak apa? B. Apakah niru B? Tulisannya A. Hah? Kamu akan mengatakan A atau B? Yang tertulis misalkan B. Tapi guru bilang ini A, pokoknya A. B kan? Nah begitu ya. Kalau SMA itu udah kritis, apalagi kuliah. Jadi nggak ada lagi fanatik. Jangan istilahnya apa? Ikut-ikutan. Harus berpikir, kenapa guru ini ngomong gini, apa landasannya, apa dalilnya, begitu. Makanya tanyakan, kalau misalkan siapapun yang berbicara lo terasa aneh, maaf Ustaz, saya mau nanya nih, apa dalil yang Ustaz sebutkan itu? Sebutkan, apakah ada ayatnya atau hadisnya, seperti itu ya. Atau tidak ada qiyas atau ijma, kesepakatan para ulama, atau qiyas. Qiyas itu artinya menyamakan sesuatu yang tidak ada dengan yang ada karena kesamaan ilat, kesamaan apa istilahnya sebab. Contohnya seperti kita ini berfatwa misalkan apa hukum konsumsi narkoba, Arismanto? Halal, makruh, mubah, haram. Ada ayatnya yang berbunyi la takul narkoba, ada? Ada? Atau hadisnya siapa tahu ada? Ada nggak? Terus bisa tahu haram dari mana? Berbahaya. Iya, para ulama ketika memfatwakan haramnya narkoba, ganja dan semacamnya, mereka menggunakan kias, menyamakan narkoba dengan khamr, minuman keras. Sebagaimana minuman keras bisa menghilangkan akal sehat, begitu juga narkoba. Nah, khamr diharamkan karena bisa menghilangkan akal sehat, begitu juga narkoba itu. Namanya kias, analogi, menyamakan yang ada dengan menyamakan yang tidak ada dengan yang ada karena kesamaan sebab. Jelas ya? Nah, jadi itu ya. Jadi kalau ditanya mana dalilnya ayat Al-Qur'an nyebut la ta'kulu narkoba, nggak ada. Nyari hadis itu nggak ada. Kita baca di Sahih Bukhari sampai Sahih Muslim, Musnad Ahmad, nggak akan ada ya. Pakainya kias. Maka kalau ada seorang dai ustadz menyatakan ini halal, ini haram, kita tanya apa?
dalilnya. Ada tidak ayatnya seperti itu? Kalau tidak, minimal hadis. Kalau hadis tidak ada, apakah ada kesepakatan para ulama tentang itu? Nah, kalau tidak ada, apa tadi? Qiyas. Dan qiyas ini termasuk dalil yang diakui dalam syariat menurut bisa dibilang hampir keseluruhan ulama, kecuali Al-Zahiri, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Zahiri, madzhab Zahiri nggak mengakui qiyas. Tapi secara umum, apa kaum muslimin itu mengakui qiyas. Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Malik, Syafi'i, hampir termasuk para ulama ahli hadis. Nah itu ya, mudah-mudahan jelas. Nah ini permasalahan jahiliyah yang ke-68. Nah sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-69 dan 70. Apa itu? Nah ini juga menarik nih. Kata Syekh, az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yawma Asyura wa naqsuhum minha katarkil wuqufi bi Arafat. Nah ini kata Syekh, di antara sifat jahiliyah yang ke-69 dan 70, menambah-nambah dalam ibadah seperti perbuatan mereka di hari Asyura. Nanti akan kita bahas. Yang pertama, menambah-nambah ibadah. Yang kedua, mengurang-urangi ibadah seperti meninggalkan wukuf di Arafah. Jadi ada dua nih sifat jahiliyah. Yang satu nambah-nambah, yang satu kurang-kurangi. Nah, kalau agama ditambah-tambah, berarti agamanya sempurna tidak? Tidak. Kalau dikurang-kurang, sama juga. Agama Islam, agama sempurna tidak? Sempurna tidak? Tidak sempurna. Masa tidak sempurna? Sempurnalah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah pada hari ini ayat ini turun ketika Nabi di Arafah, di akhir hayat beliau. Kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Apa agama kalian di sini maksudnya? Islam. Telah kusempurnakan Islam untuk kalian. Berarti Islam sudah. Nah, kalau sempurna berarti perlu ditambah lagi? Perlu dikurangi? Tidak. Yang perlu ditambah lagi itu kalau belum sempurna. Ya tidak? Ya misalkan kita bikin kopi, misalkan sebagian kasih gula. Nah, kasih gulanya segini, masih pahit kan? Dia karena dia suka minum kopi yang manis, tambah lagi. Nah setelah di 1 sendok, baru pas, baru sempurna. Nah kalau udah pas nih, tiba tambah lagi 2 sendok, jadi apa? Itu kan, udah nggak sempurna lagi ya. Maka yang sempurna itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, dan itulah Islam. Nah orang jahiliyah nggak seperti itu. Mereka sudah punya ajaran dari Nabi mereka nih, mereka ditambah-tambah, sehingga akhirnya udah nggak jelas ajarannya. Atau ada juga yang sudah ditetapkan, ini dikurang-kurang, sehingga akhirnya makin tidak jelas. Nah ini ya, ini kebiasaan jahiliyah, maka hendaknya kita sebagai muslim menjauhi perbuatan itu. Jangan nambah-nambah ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, dan jangan mengurangi ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi. Nambah yang sudah sempurna, ini namanya sikap berlebihan. Mengurangi sesuatu yang sudah sempurna, ini namanya meremehkan. Kedua-duanya bagus tidak? Nah, kedua-duanya tercela dan kedua-duanya terancam siksa Allah. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.